Di salibmu ku sujud, miskin, buta dan lemah. Yesus, kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita merayakan pesta penemuan salib suci. Dalam pasal liturgi disebut kemuliaan akan salib itu. Apa yang kita bisa hubungkan, apa yang bisa kita jembatani antara bacaan pertama dari kitab Bilangan dengan bacaan Injil Yohanes ini? Yesus sendiri mengutip apa yang dilakukan oleh Musa. Maka Yesus berkata, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jadi ini soal peninggian. Mungkin kita bisa pinjam istilah lain, ini soal kiblat. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir melewati Laut Merah dan kaki kering, berjalan di padang gurun, Allah memberi mereka makan mana dari surga, memberikan mereka lauk pauk berupa burung puyuh. Saat itu mereka betul-betul berfokus, berkiblat pada Allah yang menuntun mereka keluar dari Mesir. Tetapi makin lama dalam perjalanan itu mereka berkeluh kesah, mereka bersungut-sungut. Kalau Anda pernah mengikuti ziarah tanah suci, Anda bisa membayangkan kenapa bangsa Israel itu berkeluh kesah. Karena yang namanya padang gurun itu tidak ada pohon, tidak ada sedikit pun rumput, tidak ada air. Hanya Allah yang memberi mereka minum lewat tongkat Musa itu. Tempat itu ada di Yordania. Mata air itu masih mengalir sampai hari ini dari batu karang itu. Ketika mereka kehilangan fokus, ketika mereka kehilangan kiblat mereka pada Allah, maka mereka jatuh dalam dosa, keluh kesah, marah. Mereka menyalahkan Musa, mereka menyalahkan Allah juga. Kenapa kamu membawa kami ke tempat ini? Kami sudah muak. Ya, dalam bacaan pertama tadi mereka berkata, kami sudah muak, kami sudah bosan makan makanan yang hambar ini. Maka Tuhan menyuruh ular-ular tedung itu mematuk mereka, menggigit mereka sehingga banyak dari antara mereka itu mati. Setelah itu bangsa ini sadar, lalu mereka berbalik dan bilang kepada Musa, tolong doakan kami karena kami telah berkata melawan Allah dan melawan engkau. Lalu Musa berdoa. Maka Tuhan menjawab doa Musa dengan berkata, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup.
Apakah ular itu, tedung itu, ular tembaga itu yang menyelamatkan bangsa Israel? Tidak. Yang menyelamatkan mereka adalah perintah Allah. Perintah Allah. Allah yang menyuruh itu, buatlah ular tedung itu. Lalu Musa membuat ular tembaga itu, menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Jadi karena Allah yang menyuruh, sama seperti Allah menyuruh Musa memukul air laut, memukul laut merah dengan tongkatnya supaya ada jalan yang kering untuk bangsa terpilih, maka itu terjadi. Jangan kita berpikir bahwa tongkat Musa itu yang sakti. Nah, perintah Allah. Ya, sekali lagi ini perintah Allah, maka itu terjadi. Ketika bangsa Israel juga melewati padang gurun tidak ada air, bangsa ini mengeluh, berkeluh kesah, marah, menggerutu. Tuhan Allah bilang, bawalah beberapa pemuka, bawalah beberapa orang, ambil tongkatmu itu, pukul batu karang itu, maka akan keluar mata air. Sampai hari ini masih mengalir, sudah ribuan tahun. Ya, di daerah yang kering kerontang itu. Jadi kalau mau lihat ya ada di sana, di Yordania itu. Ketika Anda mau berjalan ke sana, pasti Anda singgah di sana. Inilah yang disebut dengan mata air Meriba. Karena bangsa ini berontak melawan Allah. Kalau mau lihat tiang ular tembaga itu, sampai hari ini juga masih di Gunung Nebo, di depan sebuah gereja di Gunung Nebo itu, di mana di Yordania tempat Musa meninggal. Masih ada. Nah, kalau mau lihat ular tembaga itu di mana? Ada apoteker di sini. Simbol apotek itu dari sini nih. Ada ular yang melingkar di itu kan, meskipun tidak ada buat salibnya lah, tapi ada ular itu dari sini. Ya. Tapi nggak usah juga lah Anda pergi ke apotek bilang ini lambangnya orang Katolik loh. Jangan, itu terlalu angkuh. Biarlah mereka mengambil apa yang baik dari kita untuk kebaikan semua orang. Kenapa kita harus protes? Kenapa kita harus klaim? Ini perintah Tuhan, bukan perintahnya orang Katolik. Perintah Tuhan kepada Musa. Tetapi sebetulnya Yesus juga berkata bahwa ketika perjumpaannya dengan Nikodemus itu, Yesus juga berkata, ya, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jadi Tuhan mau berkata kepada bangsa ini bahwa 2000 tahun kemudian anak saya, putra tunggal saya juga harus ditinggikan di atas gunung, supaya setiap orang yang memandang salib itu, dia akan memiliki hidup yang kekal. Jadi kitab suci ditulis bukan sebuah kebetulan, tetapi bagian dari, kita melihat bahwa bagian dari rencana besar Allah, skenario besar Allah begitu luar biasa untuk dunia dan manusia ini. Tujuannya satu, keselamatan. Yang satu memandang ular tembaga, dia tidak mati. Yang lain memandang salib Yesus Kristus, dia akan memiliki hidup yang kekal. Apakah kita semua sebagai umat Kristiani, kita punya merek paten kita itu salib. Merek paten kita itu salib. Kalau orang Katolik, salib yang ditandakan. Maka di gereja, di rumah kita, di makam kita waktu kita mati juga selalu ada salib. Salib bagi orang Yahudi itu batu sandungan, bagi orang Yunani itu kebodohan, tetapi bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, salib itu adalah simbol lambang keselamatan bagi dunia. Karena Tuhan bersabda,
Karena Tuhan Yesus bersabda, ya, bahwa kita semua ditebus oleh Yesus Kristus lewat salib. Karena Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakiminya, tetapi untuk menyelamatkannya. Untuk menyelamatkannya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, salib bagi kita orang Katolik itu sungguh menjadi sumber. Dia menjadi sumber kekuatan kita. Dia menjadi sumber keselamatan kita. Dia menjadi sumber sukacita kita. Pertanyaannya, apakah Anda di rumah Anda pasti ada salib? Karena setiap Jumat Agung saya suruh membawa itu banyak sekali salib. Ada yang tertukar, ada yang pulang duluan ambil yang salib yang lebih bagus bawa pulang. Orang datang protes, loh saya kan tidak menjaga salib-salib itu. Ya, tapi okelah, bahwa di rumah-rumah kita, di kamar-kamar kita juga selalu taruh salib. Pernahkah Anda dalam kesusahan, Anda dalam kesulitan, pernah nggak berdialog dengan Yesus di hadapan salib itu? Tuhan, mengapa Engkau menderita? Kenapa Engkau melakukan ini semua? Pernah nggak? Nggak pernah. Padahal Yesus tergantung di situ, dia menyaksikan apa yang terjadi di dalam keluargamu. Kalian bertengkar di dalam rumah, kalian saling memarahi. Tuhan Yesus lihat itu. Dan ingat, Yesus mengasihi kita. Allah mengasihi kita. Maka dikatakan kitab suci tadi, dalam ayat ke-16 itu, Yohanes menulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus menderita di salib, tergantung di salib itu karena kasih Allah yang begitu besar bagi manusia dan dunia. Dan hanya satu-satunya jalan untuk menebuskan dan membebaskan kita manusia ini dari kesalahan dan dosa-dosa kita lewat salib. Anak manusia harus ditinggikan, sama seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, disalibkan, supaya dia bisa merebut kita semua dari kuasa dosa dan kegelapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, salib ini juga pada akhirnya salib Tuhan ini oleh Santa Helena, ibunda dari Kaisar Konstantinus. Waktu dia berziarah ke Tanah Suci, dia punya satu cita-cita, keinginannya adalah saya mau mencari, suruh orang mencari di mana itu salib. Orang melakukan penggalian dan menemukan betul 3 salib. Ditemukan 3 salib. Tapi harus dibuktikan lagi. Betulkah Yesus disalibkan di tengah dan 2 penyamun di kiri kanan seperti dicatat oleh kitab suci? Maka salib-salib ini diletakkan pada orang-orang sakit. Dan ternyata kayu salib yang di tengah itu, ketika diletakkan di atas orang sakit, mereka sembuh. Dan diyakini ini adalah salib Yesus. Maka pergilah ke Tanah Suci, mampirlah di kapel Santa Helena, supaya Anda bisa melihat salib Yesus di sana. Dengan demikian, tidak ada yang bisa meragukan bahwa Yesus itu wafat disalib. Yesus memang disalibkan. Yesus memang menderita sengsara dan disalibkan. Tidak ada orang yang bisa mengklaim bahwa Yesus tidak disalibkan. Atas dasar apa? Karena catatan historis, catatan sejarah, catatan kitab suci sangat-sangat lengkap. Dan orang mencatat itu orang yang saksi mata. Yosefus itu dia adalah saksi mata penyaliban. Ahli sejarah
Yahudi itu. Dia kan orang Yahudi, tapi dia mencatat dengan sangat teliti setiap detail dari peristiwa penyaliban itu. Tadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, yang paling penting bagi kita bukan soal palang kayu itu ya. Bukan soal palang kayunya itu, tetapi soal siapa yang disalibkan di situ. Bahwa Yesus anak Allah yang Maha Tinggi merendahkan dirinya, kata surat Santo Paulus kepada jemaat di Filipi. Dia adalah Allah, tapi dia mengosongkan dirinya. Dia melakukan kenosis supaya dia turun sama dengan kita kecuali dalam hal dosa, supaya dia bisa mengangkat kita kembali ke taraf yang ilahi, yaitu keselamatan. Jadi salib ini menjadi tanda pengenal kita. Maka di gereja kita mungkin kebanyakan salib, ya gak apa-apa toh. Ada salib dinding, salib gantung, ada salib apa namanya ya, ada salib altar lebih kecil. Kemudian ada salib lagi yang di sebelah itu, supaya kita terus-menerus mengingat, mengenang. Maka alasan kenapa gereja Katolik itu menggunakan korpus salib yang masih ada Yesus yang tergantung, supaya bisa mengingatkan kita bahwa ada orang yang menderita begitu luar biasa sampai wafat di salib karena kasih Allah terhadap saya. Santo Eugenius, pendiri OMI, dia adalah keluarga bangsawan. Dia tergerak hatinya untuk meninggalkan segala kemapanan hidup, dan dia mau hidup, mau mengikuti Yesus itu karena pada saat Jumat Agung dia memandang salib itu dan dia bertanya, Tuhan, kenapa Engkau mau menderita? Dan dalam refleksi dan doanya, Santo Eugenius mendapat jawaban Tuhan, karena aku mengasihi Engkau. Disitulah air mata Santo Eugenius, dia menangis. Dia meninggalkan segala-galanya, akhirnya masuk seminari, kemudian lalu mendirikan kongregasi OMI, Oblat Maria Immaculata. Karena pengalaman salib, mungkin kita semua juga punya pengalaman sendiri-sendiri. Biasanya ibu-ibu, orang perempuan lebih berani menampilkan dirinya sebagai pengikut Kristus dibandingkan dengan bapak-bapak. Ibu-ibu kan buat kalung salib, emasnya, kalungnya, kemudian ada salibnya, antingnya juga, ya. Belum lagi di tangannya juga. Kalau bapak-bapak ini kan meragukan semua. Ini bapak ini Hindu apa Buddha apa ini? Kecuali Anda tidak malu, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita. Ada juga noleh-noleh dulu, kelihatan enggak ya? Jangan. Kalau kita diajak berdoa, berdoalah. Orang tidak mungkin menghentikan Anda untuk berdoa, mengangkat tangan, membuat tanda salib, dan berdoa. Karena memang disitulah orang tahu, oh, orang Katolik dia. Maka saya bilang bahwa merek paten kita, orang mengenal kita sebagai orang Katolik karena tanda salib. Semua orang Kristen bisa pakai salib, kalung salib atau apapun. Tapi ketika Anda membuat tanda salib, baru orang tahu bahwa Anda Katolik. Jadi kita orang Katolik di mana-mana selalu menanda diri kita dengan tanda salib. Salib bagi kita segala-galanya, dia sumber segala-galanya. Maka mari kita selalu merunduk rendah di hadapan salib, mohon rahmat dan berkat Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan, dan tentu saja keselamatan sudah ada di dalam tangan kita ketika kita merunduk rendah dan percaya pada Allah. Karena Tuhan Yesus bersabda, ya, bahwa aku datang bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya.
Amin. Marilah kita menanggapi sabda Tuhan ini dengan menegaskan iman kita. Kita doakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya,